Oke, sekarang kita lagi ada di Sentra Tenun yang letaknya berada di Jembrana. Nah, jadi kita kedatangan sini adalah mencari tahu apa saja sih yang ada di sini, mulai dari kainnya, kemudian sejarah yang dibuat di Sentra Tenun, dan beberapa produk yang mereka buat. Mari kita lihat. Baik, selamat pagi. Kita dari kelompok 5 mata pelajaran sosiologi sekolah SMA 1 Negeri Ketatan. Baik, di sini saya sudah berada di Sentra Tenun Jembrana dan saya sudah bersama dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ayu dan selaku pengelola di gedung Sentra Tenun Jembrana. Ya, baik. Baik, Bu, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai Sentra Tenun ini. Yang pertama, Bu, bagaimana sejarah Sentra Tenun ini yang berkembang di Kabupaten Jembrana ini, Bu? Untuk sejarah Sentra Tenun secara singkat ya, Sentra Tenun itu diresmikan pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Bapak Bupati Jembrana yang langsung juga oleh Ibu Gubernur Bali waktu itu Ibu Putri Koster. Itu kenapa ada Sentra Tenun adalah sebagai pusatnya tenun di Kabupaten Jembrana. Jadi seluruh IKM yang ada di Jembrana diwadahi, difasilitasi dari proses produksi sampai proses pemasaran. Itu mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian Khususnya. Kalau untuk selebihnya, kalau untuk dana dan ini itu kepimpinan kami, karena kami hanya sebatas itu saja. Jadi ingin menghidupkan kembali lah tenun di Jembrana, karena kan dia tidak tergerus oleh budaya luar. Karena kan sekarang yang mau menenun itu sangat sedikit, karena bisa kita lihat menenun itu prosesnya lumayan, 14 hari itu baru bisa menghasilkan satu jenis kain. Dan itu juga kami kalau dilihat dari segi harga kan lumayan harganya dibandingkan dengan kain-kain yang ada di pasaran, karena produk di sini semuanya handmade, terbuat dari tangan. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, Bu ya. Apa sih keunikan tenun yang ada di Jembrana ini, Bu? Masing-masing kain tenun di kabupaten itu memiliki ciri khas masing-masing. Keunikannya itu sih bisa dilihat dari motifnya, seperti yang ada di sini itu motifnya dari warnanya dan pewarnaannya juga seperti itu. Jadi masing-masing penenun itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau yang menjadi ciri khas di Jembrana itu kalau kain endeknya adalah kain endek motif jalak bali dan kepung itu. Nah, kalau yang menjadi seperti kain songket itu seperti bunga bintang, ada wididari dan songket pun seperti itu. Terus bagaimana, Bu, kualitas tenun di Jembrana dibandingkan dengan tenun-tenun yang berada di pasaran yang lainnya mungkin, Bu? Kalau dibilang kualitas yang asli nih ya, Ya. itu bisa bersaing karena setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau dibandingkan seperti kain ini dengan kain ini, itu nggak bisa sih karena itu kan seni ya. Seni itu terkait lagi selera kita. Tapi sejauh ini berjalan di sini juga sudah minat masyarakat baik itu domestik maupun luar negeri itu sangat antusias melihat perkembangan tenun yang ada di Jembrana. Terus bagaimana tenun ini bisa bertahan di Jembrana ini dengan yang Ibu sampaikan tadi, dengan tidak terbawanya arus luar? Ya, maka dari itu pemerintah Kabupaten Jembrana di bawah pimpinan Bapak Bupati membuat sebuah sentra. Jadi di masing-masing daerah itu tidak hanya di sentra tenun, daerah misalkan Sangkar Agung, Batu Agung itu ada sentra IKM tenunnya. Jadi ada kelompok-kelompok di mana pemerintah juga memberikan sebuah pelatihan. Jadi setiap tahun itu biasanya ada pelatihan untuk yang baru, itu misalkan generasi muda atau ibu-ibu yang mau belajar tenun, ada kayak pelatihannya seperti itu. Jadi tetap tiap tiap tahun itu adalah memunculkan penenun-penenun baru. Mungkin tidak langsung bisa ini gitu, maka dari itu adanya sebuah sentra tenun ini sebagai marketplace-nya dari produk-produk tenun yang dihasilkan pengrajin di Jembrana. Karena kan kalau orang yang mengerti kualitas, kalau yang di pasaran itu kan dia printing, dia pabrikan bisa. Tapi kalau kita di sini memang benar-benar handmade dan menjaga kayak kearifan budaya lokal seperti yang ada di sini. Jadi inilah caranya kita tetap gencar promosi, bagaimana caranya bahwa kita itu memiliki warisan budaya yang luar biasa seperti itu. Memang kalau itu generasi muda hanya beberapa, tapi tetap selalu ada edukasi dari pemerintah
bagaimana pemerintah itu mendukung kita, mendukung UMKM agar bisa naik kelas. Bisa dilihat sini bukan cuma kain tenun aja Bu ya? Ya, Bisa jadi ada sepatu, ada sepatu, tas. ada rajutan. Jadi misalkan nih seperti sepatu itu menggunakan, sekarang ada kain endek, digunakan baju atau bahan lainnya. Ada sisa kain itu digunakan sebagai sepatu. Jadi semua produktif, bahannya semua produktif, jadi tidak ada yang terbuang. Jadi sisa-sisa kain dari baju itu digunakan untuk membuat sepatu. Ya seperti itu. Jadi semua digunakan dengan baik lah. Jadi ada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan bahan baku. Nah, yang terakhir nih Bu, ada nggak sih makna tenun atau kerajinan lain bagi kehidupan kita gitu Bu? Ada sih seperti ini, misalkan saya contoh ya Di ya. Ini songket bidadari. Ini proses pembuatan songket ini 1 bulan. Bidadari itu kalau berarti kan wanita cantik. Oh. Ya, jadi seperti ini dia. Karena yang lebih memahami itu makna dari kain ini adalah si pembuat itu sendiri. Seperti orang melukis menumpahkan semuanya di sini. Ya, seperti ini. Ini namanya songket bidadari. Berapa lama Bu pembuatannya? Kalau yang ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang standar, yang ini kan full ya. Iya. Kalau yang seperti ini 14 hari. Karena proses pembuatannya memang benar-benar handmade ya, bukan pabrikan. Jadi bisa dilihat kualitasnya seperti ini. Ini songket bidadari. Jadi seperti namanya bidadari itu kan cantik. Jadi wanita yang cantik seperti itu. Kalau lebih filosofi tentang kain bentukannya ini memang harus si penenunnya langsung yang ini, karena kan mereka menuangkan dalam sebuah kreativitas menjadi sebuah kain yang indah. Karena prosesnya juga dari menenun itu nggak langsung menenun, jadi mereka harus benangnya disiapkan dulu, dingling, ada alatnya yang kayak roda di bawah. Setelah itu dibuatkan dia pola, baru bisa mulai menenun. Jadi prosesnya lumayan lama. Jadi penenun-penenun itu kerjanya di mana pembuatannya? Di lantai 1, dan ada juga di masing-masing IKM sentra, jadi ada kelompok-kelompok. Oh, ada. Tapi setiap harinya itu setiap kelompok bergiliran untuk datang ke sini. Jadi di lantai 1? Iya, di lantai 1 produksinya. Jadi kalau di gedung sentra tenun itu, untuk lantai 1 adalah tempat produksi tenunnya. Lantai 2 sebagai tempat pemasaran. Jadi di gedung sentra tenun ini merupakan marketplace atau offline-nya lah, offline store-nya dari produk-produk yang ada di Jembrana. Jadi kita di sini tidak menerima produk dari luar Jembrana, karena memang tujuan dari pemerintah Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bapak Bupati untuk meningkatkan dan UMKM di Jembrana. Bagaimana UMKM kita di Jembrana bisa memiliki daya saing. Seperti selain offline store-nya, mungkin ada Kalau jual di online, kalau marketplace seperti Shopee kita belum. Kita hanya mengandalkan IG, WA, dan Facebook. Jadi kita juga luar biasa, gedung sentra tenun sudah pernah dikunjungi Bapak Presiden juga, Bapak Menteri, dan pejabat lainnya. Jadi kedatangan beliau-beliau itu juga membantu kami dalam promosi. Ya, seperti itu. bisa dilihat juga ada Ada kerajinan juga ya. Jadi di sini semua bentuk memang yang menjadi ikon itu adalah kain tenunnya. Ada songket dan endek. Jadi tenun itu ada 2, ada songket dan endek. Lalu disupport juga oleh produk-produk kerajinan seperti pahatan dari ini, lukisan dari kayu, lukis bakar. Ini juga dari kesenian ukiran ya, fiber ini dari batu paras putih seperti ini. Ada juga dari rajutan. Ada bisa juga sana, Bu, ya? Bisa, boleh. Ini ada rajutan juga dibuat seperti topi, tas, ada anyaman juga. Ya. Jadi semua UMKM atau IKM di Jembrana itu boleh masuk ke sini. Yang terpenting adalah memang dia asli produk Jembrana. Jadi kita fasilitasi, kita bantu untuk memasarkan produknya. Tidak hanya itu, dari proses perizinan juga pemerintah sangat support. Jadi kalau ada UMKM yang belum memiliki izin ataupun lainnya, itu akan didampingi oleh dinas terkait. Itu ada dari Blue dan juga ada dari dinas terkait tentang perizinannya, baik itu mungkin kayak sekarang kan ada hak patentnya, mungkin dia nggak diakui lah ini seperti itu. Ini juga ada alat musik dari logam. Ini namanya perkusif. Ini ada kalimba juga. Ada kalimba dan anyaman ini. Banyak
di sini juga ada produk makanan juga kita ada. Oh ada. Nanti bisa kita lihat. Bisa. Jadi di sini semua produk IKM dibantu masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Bu ya atas wawancaranya. Mungkin itu yang dapat saya dan Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Sentra Tenun Jemberana dan Ibu siapa? Ibu Ayu. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya di jam kerjanya. Sama-sama, terima kasih juga dari anak-anak sekolah sudah mau membantu kami juga dalam proses mempromosikan gedung Sentra Tenun Jemberana untuk dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kita sudah dengar dari narasumber langsung bahwa Sentra Tenun ini tidak hanya memproduksi dan menjual kain tenun saja yang dibuat langsung dari tangan, tapi mereka juga memproduksi barang-barang seperti sepatu dan lainnya, tas, topi, dan lain-lain yang dibuat dari sisa kain tenun yang tidak terpakai dan tidak ulang menjadi beberapa produksi lainnya seperti sepatu, tas, bahkan baju. Baik, sekarang saya sudah berada di stand bagian produk-produk makanan yang dijual di Sentra Tenun. Bisa kita lihat di sini ada beberapa produk seperti pepar, terus ada bumbu rujak, ada keripik dan ada pai susu. Kita bergeser ke sebelah kirinya. Di sini ada minuman unik, yaitu minuman bubuk coklat. Lalu bisa kita lihat, dan ada kopi juga dijual di sini. Banyak jenisnya, kopi Alaska dan yang lainnya. Di sini ada Benetana khas Pranca, nih tulis di sini khas Pranca ya. Lalu ada ladrang, keripik ladrang, kopi juga banyak. Dan ini unik nih, kita bisa lihat keripik mangrove. Jarang-jarang ada makanan seperti ini. Lalu ada madu khas Jemberana, itu madu pangah. Bisa teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini ada juga nih abon sapi, abon ayam, dan ini ada juga nih minyak kelapa. Dan seperti tadi, keripik-keripik berbagai macam rasa, bahan-bahan buatan semua lengkap di sini. Jadi teman-teman jika minat untuk membeli produk-produk makanan yang unik di Jemberana, teman-teman bisa datang ke Sentra Tenun Jemberana. Jadi kita sudah selesai berkeliling di Sentra Tenun dan kita sudah melihat beberapa produk dan cara pengerjaan kain tenun yang ada di Sentra Tenun Bali. Jika kalian ingin berkunjung, kalian bisa menuju ke lokasi yang dimana ada di Jalan PR Supratman, Pendam, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Sekian video dari kami tutup.